Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang telah rampung dibangun masih menganggur. Ketiganya adalah Puncak Waringin, Batu Cermin Labuan Bajo, dan Waterfront City. Bupati Manggarai Barat mengaku belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan ketiga proyek itu karena belum ada serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Selasa 31 Mei 2022, dengan tema Percayakan Daerah Kelola Aset Nasional bersama saya, Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Anda semua para pendengar dan semua boleh menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lem. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah belum ke Labuan Bajo lagi belum ya? Beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu. Kita akan bicara soal bagaimana mempercayakan daerah mengelola aset nasional. Apakah ini hanya kasus di Labuan Bajo atau juga di daerah lain? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, Bang Gauden dan pemirsa, beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini senapas dengan editorial. Ini adalah headline di Media Indonesia untuk hari ini. Perajin Labuan Bajo merindu KSPN. KSPN itu singkatan dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Ini kenapa jadi sampai merindu segala ini? Bagaimana, Bang Gauden? Ya, rupanya udah hampir setahun ya, 6 bulan lebih. Setelah diresmikan, proyek-proyek di KSPN itu tak kunjung dimanfaatkan. Oh. Tidak bisa dimanfaatkan karena belum diserahkan kepada pemerintah daerah. Proyek-proyek nasional itu hanya bisa dimanfaatkan setelah diserahkan oleh pusat kepada daerah. Rupanya titik persoalannya di situ. Akibatnya seperti yang dideskripsikan di dalam berita ini, ya kayu-kayu udah mulai dimakan rayap gitu. Kayu-kayu bangunan maksudnya? Meja gitu ya, perlengkapan-perlengkapan di dalamnya. Ya. Di dalamnya? Oke. Kalau ini benar, tentu sangat disesalkan. Karena tujuan pembangunan proyek itu kan untuk menyejahterakan masyarakat di daerah. Betul. Ya. Kalau masyarakatnya hanya sampai pada titik merindukan, ini tragedi nih. Padahal kalau kita lihat di video ini, di gambar yang sedang ditayangkan ini, megah sekali ya bangunan-bangunannya ya. Dan harusnya sih berpadu dengan kondisi alam, cantik sekali, Bang. Tapi ya sudah, nanti kita akan bicarakan lebih jauh kenapa itu terjadi di editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Kemarin Presiden sudah bertemu dengan KPU dan Presiden menyampaikan 6 arahan pemilu 2024. Ini artinya bahwa persoalan anggaran dan persoalan yang lain-lain sudah beres berarti, Bang Gauden? Ya, yang pertama-tama bahwa pemilu itu jadi. Oh, jadi tanggal 14 Februari 2024. Memang masih ada yang bertanya bahwa itu jadi apa tidak begitu, Bang? Ya, selama ini kan orang masih ragu-ragu. Oh. Ragu-ragu karena belum ada anggarannya. Sekarang anggaran sudah diketok kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden memerintahkan seluruh menteri terkait itu untuk membantu KPU. Memberi dukungan sepenuhnya kepada KPU. Nah, ini kan kabar yang menggembirakan. Artinya ya Presiden Jokowi ingin supaya pemilu 2024 itu harus dilaksanakan. Dan yang paling penting itu, kata kunci yang disampaikan oleh Presiden itu, pemilunya harus bermutu. Bermutunya itu bisa dilihat dari jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya, dan juga yang paling penting itu pendidikan politik di dalamnya. Oh, jadi termasuk kita harapkan tidak ada lagi politik uang begitu ya. Politik mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Lalu kemudian kalaupun misalnya mau menggugat, misalnya kalau merasa keberatan ya harus dengan dasar yang jelas begitu ya, Bang ya? Ya, tapi yang paling penting itu kan terkait dengan pendidikan politik itu, jangan sampai di dalam pemilu itu menggunakan agama untuk membelah persatuan dan kesatuan. Politik identitas tidak boleh lagi dipakai.
kita dukung itu sama-sama supaya pemimpin kita adalah pemimpin bangsa, seluruh bangsa. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya dari kolom politik di halaman 3. Calon ASN mundur, CASN, perkara serius. Ini apakah benar seserius itu Bang Gaudens? Karena kalau melihat angkanya kan 100 dari sekian ratus ribu, kecil itu persentasenya Bang, bagaimana Bang? Ya, dari persentase saat ini kecil, tetapi kalau ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan membesar di tahun-tahun mendatang. Maksudnya akan terjadi lagi? Akan terjadi lagi dan semakin membesar. Itu yang harus dicegah. Cara mencegahnya sederhana sekali, cara mencegahnya. Laksanakan seluruh regulasi yang ada. Regulasi itu antara lain mereka yang mundur setelah mau diberikan nomor induk kepegawaian, ya harus diberi sanksi. Sanksinya itu bahkan sampai ke denda. Gitu. Iya, ada beberapa lembaga. Tapi kan belum semua lembaga pemerintah memberlakukan sanksi yang sama kan Bang? Nah, kita mendorong semua lembaga pemerintah itu satu kata, satu perbuatan. Ini negara kesatuan gitu kan? Iya, jangan masing-masing punya aturan dan penerapannya juga belum tentu sama begitu ya? Nah, itu yang harus dicegah. Oke, dan juga kemarin di dalam editorial ini kan bahas ini kemarin Bang Gaudens diusulkan untuk dari awal tuh proses pemberitahuan besaran gaji itu sudah diberikan Bang, supaya tidak nanti di ujung sudah tinggal terima nomor penduduk kepegawaian bisa mundur begitu Bang. Ke soal gaji itu kan sudah ada ketentuannya, udah ada di peraturan Menteri Keuangan. Kurang gaul aja, nggak baca itu. Maksudnya dipasang supaya pada setiap tahapan itu mengerti gitu loh Bang, jadi hafal, oh nanti saya maksimal gaji ya sekian begitu loh Bang. Ya supaya... bagus juga sih, gagasan seperti itu bagus gitu ya. Iya, itu tetapi aturannya sudah ada gitu. Aturannya sudah ada ya sudahlah, kita harapkan prosesnya bisa lebih bagus. Kita ke editorial langsung pemirsa. Percayakan daerah kelola aset nasional. Kalau kita lihat di editorial yang dibahas adalah tentang kawasan wisata di Labuan Bajo. Tapi pertanyaannya begini Bang, apakah memang ini benar-benar karena belum adanya kepercayaan? Atau jangan-jangan ada masalah lain yang belum terungkap dan kita tidak tahu Bang? Bagaimana Bang? Yang pertama, persoalan ini tidak hanya monopoli Labuan Bajo. Di daerah lain seperti di Sumatera Utara juga ada persoalan yang sama. Proyek nasional dibangun di daerah di atas aset Pemda, tetapi belum diserahkan. Nah, terkait dengan proyek pusat dikelola atau dibangun di atas tanah Pemda, itu diatur di dalam perjanjian kerjasama antara pusat dan daerah. Seperti halnya terkait dengan Labuan Bajo misalnya, perjanjian kerjasama itu dilakukan antara Kementerian PUPR dan Pemkab Manggarai Barat. Di dalam kerjasama itu diatur secara rinci tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Antara lain di sana dikatakan bahwa setelah dibangun di atas tanah Pemda, bangunan itu diserahkan ke Pemda untuk dimanfaatkan. Gitu. Itu yang belum dilakukan. Dalam hal ini tentu yang kita tekankan perlu adanya kepercayaan pusat kepada daerah. Karena selama ini kan yang menjadi persoalan, pusat selalu mengatakan kalau saya mau menyerahkan aset ini, apakah pemerintah daerah mampu mengelolanya? Apakah ada SDM di daerah? Jangan lupa, kapan Anda tahu bahwa daerah tidak bisa mengelolanya kalau tidak diberi kepercayaan atau tidak pernah dicoba untuk mengelolanya. Gitu. Lebih dulu mana telur sama ayam begitu kan soal ini. Tapi apakah memang benar-benar masalah kepercayaan? Apakah memang pusat yang kurang percaya ke daerah? Atau jangan-jangan memang daerah yang tidak bisa dipercaya oleh pusat Bang? Kita akan bahas Bang Gaudens. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 31 Mei 2022. Percayakan daerah kelola aset nasional. Percayakan daerah kelola aset nasional. Tiga proyek kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang telah rampung dibangun akhir tahun lalu masih menganggur.
Ketiganya ialah Puncak Waringin, Batu Cermin Labuan Bajo, dan Waterfront City yang dibangun pemerintah pusat dengan dana mencapai 979 miliar rupiah. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi mengaku belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan ketiga proyek itu karena belum ada serah terima dari Kementerian PU-PRA. Pihak pemerintah pusat berdalih terdapat beberapa urusan administrasi yang membuat penyerahan tertunda. Di balik itu, ada pula kegamangan pemerintah pusat untuk begitu saja menyerahkan pengelolaan aset wisata tersebut kepada daerah. Pusat ragu daerah mampu merawat dan mengelola dengan maksimal, layaknya perlakuan orang tua overprotektif terhadap anaknya. Kegamangan tersebut, baik disadari atau tidak, menghambat kepercayaan diri dan perkembangan anak. Begitu pula yang terjadi pada hubungan pusat dan daerah dalam pengalihan tanggung jawab kepemilikan serta pengelolaan aset nasional. Betul bahwa pemerintah pusat menggelontorkan triliunan rupiah untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang dibangun di atas tanah Pemda. KSPN Labuan Bajo hanya satu dari 10 KSPN yang menjadi prioritas untuk menghadirkan destinasi wisata berkualitas ke kancah internasional. Pemerintah tentu tidak ingin aset-aset mahal itu kemudian terbengkalai karena ketidakmampuan Pemda mengelola. Akan tetapi, di sisi lain cepat atau lambat, aset wisata tersebut harus dikembalikan ke daerah. Lebih baik cepat ketimbang lambat agar dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Semakin diulur-ulur, semakin banyak pula kesempatan yang hilang untuk mengambil manfaat optimal pengelolaan KSPN. Rakyat pula yang akhirnya dirugikan. Kasus tertundanya penyerahan KSPN Labuan Bajo juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah pusat dalam pembuatan perangkat purna bangun untuk memastikan pengelolaan KSPN memenuhi standar yang ditetapkan. Perangkat itu diperlukan sebagai pengikat agar KSPN terus-menerus terawat dan termanfaatkan dengan baik di tangan Pemda. Bila perlu, buat aturan yang memuat ancaman sanksi terhadap Pemda yang gagal memenuhi standar pengelolaan KSPN. Sanksi terberat berupa pengambil alihan kembali pengelolaan oleh pemerintah pusat. Publik pun ingin Pemda benar-benar serius dalam mengelola aset-aset nasional. KSPN bukan proyek main-main untuk sekadar menghambur-hamburkan anggaran demi memuaskan kepentingan pribadi atau golongan. Ada masa depan rakyat bertumpu di KSPN. Kita apresiasi pemerintah yang bekerja keras mewujudkan Bali-Bali baru ke hadapan dunia. Proyek KSPN telah melalui perjalanan panjang sejak dicetuskan pertama kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan tahun 2010-2025. Baru 5 tahun kemudian, lewat Perpres Nomor 3 Tahun 2016, 10 KSPN dicanangkan. Pembangunannya bersama 190 proyek lainnya dipercepat dengan berlandaskan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Dari 10 KSPN, 5 menjadi proyek super prioritas. Kelimanya yakni Danau Toba, Borobudur, Manado, Likupang, Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Kini, satu persatu, proyek KSPN telah rampung. Saatnya untuk mengelola dengan memberdayakan perekonomian masyarakat setempat agar proyek yang dibiayai oleh uang rakyat kembali lagi ke rakyat untuk kemakmuran rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Godan, sebelum kita berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Weng. Pak Julianus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leon. Ya, Pak Julianus, kita tahu bahwa ada 3 proyek pariwisata nasional yang sudah selesai di Manggarai Barat, tapi belum juga diserahkan. Pak, pertanyaan pertama saya, itu berapa lama Pak sejak seharusnya sudah diserahkan ke Pemda sampai sekarang ini Pak? Ya, yang jelas tahun lalu proyek itu sudah selesai di akhir tahun.
Namun sampai dengan sekarang belum melakukan serah terimanya, serah terima sementara yang dilakukan. Serah terima sementara itu maksudnya apa Pak? Bedanya dengan serah terima yang tidak sementara itu apa Pak? Ya, jadi kalau kami sudah minta arahan dan petunjuk dari BPKP, kalau masih serah terima sementara, pengolahannya tidak bisa kami serahkan ke pihak ketiga, hanya kepada OPD teknisnya. Tapi kalau sudah diserahkan secara tetap kepada Pemda, maka nanti rencana Pemda kita akan serahkan pengolahannya kepada Perumda Bidadari. Gitu. Jadi bukan pemerintah daerah ya, jadi badan usaha milik daerahnya begitu nanti ya Pak Julianus ya? Ya, nanti akan kalau sudah diserahkan secara tetap maka akan dikelola oleh Pemda melalui badan usaha milik daerah yang miliki Pemda, yaitu Perumda Bidadari. Alasan dari Kementerian PUPR apa Pak untuk tidak juga diserahkan secara permanen? Ini kan sudah berarti hampir setengah tahun ya Pak Julianus? Secara jelas kami tidak tahu, tapi mungkin ada hal-hal teknis barangkali yang akan diselesaikan dulu oleh kementerian. Maka sampai saat ini hanya penyerahan sementara dulu yang diserahkan kepada Pemda Manggarai Barat. Kondisi bangunan atau hasil proyek itu sekarang seperti apa Pak? Karena informasinya kita dengar sudah mulai ada yang rusak-rusak ya, ada mebel yang termakan rayap atau seperti apa Pak Julianus? Kalau untuk sampai saat ini keadaannya masih baik Pak, masih baik. Jadi kita menunggu tadi penyerahan secara utuh dari kementerian. Baik. Masalah teknis apa Pak utamanya yang kemudian membuat Kementerian PUPR belum juga menyerahkan secara permanen aset-aset yang 3 ini Pak? Kalau itu saya kurang tahu Pak Leo, apa sih? Tapi yang jelas kami tetap menunggu kalau bisa dalam waktu singkat supaya segera diserah terimakan. Tapi memang sanggup ya Pak pemerintah daerah Manggarai Barat mengelola 3 aset nasional yang dibangun di sana ini Pak? Ya, mampu Pak, kita mampu. Ini kan aset kita. Jadi aset kita daerah sudah terpilih sebagai daerah wisata super premium, maka tentunya kami merasa mampu untuk mengelola ini aset ini. Dukungan dana untuk mengelolanya, dukungan sumber daya manusia yang punya keramah tamahan atau hospitality yang baik itu sudah ada di sana Pak Julianus? Kalau dana nanti pasti akan Pemda siapkan, kan ini kan ini Pak, perlu persiapannya penting bahwa komitmen Pemda untuk mengelola aset ini. Komitmen Pemda untuk mengelola aset ini. Pak, boleh dijelaskan singkat Pak, potensinya sebetulnya seperti apa Pak 3 aset yang belum diserah terimakan ini? Apakah dalam bentuk nilai uang misalnya atau bisa mempekerjakan berapa orang di sana? Bisa diberi gambaran singkat saja Pak Julianus? Ya. Baik Pak Leo, jadi potensi ketiga aset ini pertama nanti kalau dikelola Pemda itu bisa menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Pemda, meningkatkan PAD. Yang kedua juga bisa menyerap tenaga kerja. Kita tahu kan bahwa tahun depan ini tenaga kontrak daerah itu akan diberhentikan, akan tidak ada lagi. Nah, dengan kita mengelola ini maka paling tidak kita bisa menyerap tenaga kontrak daerah yang tahun depan itu sudah tidak ada lagi, tidak diperbolehkan lagi berdasarkan undang. Jadi prinsipnya pengolahan ini oleh Pemda bisa meningkatkan PAD dan juga bisa menyerap tenaga kerja anak-anak kita sendiri yang ada di Manggarai Barat ini. Ada besarannya tidak Pak? Ada berapa orang yang bisa dipekerjakan? Ada berapa rupiah yang akan bisa mendatangkan pendapatan asli daerah ini Pak? Kalau tenaga kerja sekitar ratusan kita bisa serap. Kalau untuk terus terang untuk berapa nilai PAD-nya kami belum hitung secara cermat, tapi intinya bahwa ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Baik, terakhir Pak Julianus, kapan Pak terakhir komunikasi atau bertanya kepada Kementerian PUPR, kepada Pak Menteri Basuki? Kalau nanya kepada Pak Menteri, tidak Pak. Tapi minggu lalu ada Zoom meeting dengan kementerian dan kita sudah minta untuk segera diserahkan kepada Pemda. Minggu lalu ya? Sudah terakhir itu ya? Ya, ada Zoom-nya ya. Oke, dan dikatakan apa jawabannya Pak? Ya itu tadi bahwa ini kan begini, akan ada Perpres yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita menunggu saja Pak, tapi tetap kita berharap tadi bahwa aset ini secepatnya diserahkan dan akan dikelola oleh Pemda Manggarai Barat. Berarti menunggu tadi apa Pak, Perpres ya? Iya, ada Perpres nanti yang akan dikeluarkan. Oke, dan dengan Perpres itu kemudian aset-aset nasional ini akan terserah terimakan secara permanen kepada pemerintah Manggarai Barat. Begitu ya Pak Julianus ya? Ya,
Harapannya begitu, Pak Leona. Baik, kita percaya bahwa apa yang kita bicarakan ini juga disaksikan oleh Presiden tentunya dan para jajarannya. Semoga kemudian bisa segera diserahkan kepada pemerintah Manggarai Barat dan kemudian dirawat dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan warga di Manggarai Barat. Pak Wakil Bupati Manggarai Barat, Pak Yulianus Weng, terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya, apakah memang masalahnya tetap kepercayaan, Bang? Atau memang ada masalah teknis yang kita belum tahu nih, Bang Godin? Yang mau saya soroti yang pertama itu kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Kalau kita membaca secara cermat misalnya tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan aset daerah. Di sana dikatakan bahwa pemerintah pusat boleh membangun di atas tanah Pemda dan lewat perjanjian kerjasama. Itu sudah dilakukan. Ada 6 perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dengan PUPR dan juga ada beberapa pemerintah daerah lainnya yang juga menandatangani perjanjian kerjasama. Di dalam perjanjian kerjasama itu semuanya dikatakan secara tegas bahwa setelah bangunan itu selesai akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan di akhir perjanjian itu kan selalu disebutkan, misalnya dengan pemerintah Manggarai Barat, jika ada perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Bahwa persoalan ini bisa dibawa ke pengadilan. Tetapi ini persoalan pengelolaan negara yang baik dan benar. Dan bagaimana kita memberi contoh, pusat harus percaya kepada daerah. Kalau kita melihat sejarah Republik ini, pembangkangan daerah, separatisme di daerah selalu muncul ketika pusat tidak memberikan kepercayaan kepada daerah, sehingga muncullah beberapa pemberontakan di daerah. Bang, kalau bicara kepercayaan itu kan harusnya timbal balik ya, dua arah. Pemerintah pusat kita minta untuk mempercayakan aset-aset nasional yang ada di daerah, tapi di saat yang bersamaan juga kita harus yakin bahwa pemerintah daerahnya benar-benar bisa dipercaya. Kalau tadi kita bertanya kepada Wakil Bupati dan mungkin pemerintah daerah yang lain, kalau ditanya semua pasti akan mengatakan siap. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui kita, yang diketahui oleh pemerintah pusat, yang membuat kemudian pemerintah pusat masih belum percaya juga kepada pemerintah daerah. Bagaimana? Ya, karena itu saya berpikir malah lain. Jangan-jangan ada persoalan uang yang besar yang akan dihasilkan dari bangunan-bangunan yang ada ini, sehingga pusat itu selalu enggan memberikan kepercayaan penuh kepada daerah. Karena secara prinsip, Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintah tahun 2014 itu kan tegas-tegas bagaimana relasi antara pusat dan daerah itu dibangun atas trust, dan trust itu baru bisa terjadi kalau ada regulasinya. Regulasi tentang bagaimana pusat membangun di atas tanah Pemda itu sudah ada. Sudah, betul. Ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini yang tidak dihormati, tidak dijalankan. Sejauh ini belum dijalankan. Nah, pada titik ini malah ada niat untuk mengupayakan dikeluarkan peraturan presiden yang membolehkan pemerintah pusat mengelola aset-aset yang sudah dibangun itu. Padahal peraturan pemerintahnya tegas-tegas mengatakan tidak boleh, harus diserahkan lewat ada perjanjian kerjasama. Kalaupun dipaksakan peraturan presiden itu dikeluarkan, bagaimana status perjanjian kerjasamanya? Itu pertanyaan yang sayangnya kita belum bisa berkesempatan mendapat informasi dari PUPR ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian perjanjian itu dilakukan dari awal dalam perjalanan sekarang sampai kemudian kok ternyata di ujungnya tidak selesai juga. Ini agak mirip dengan calon ASN yang sudah di ujung kemudian akhirnya batal mengaku tidak tahu besaran gaji. Tapi kita akan bahas itu selepas jeda. Bang Godin dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Bang Godin, sekarang waktunya kita mendengarkan masyarakat, Bang. Bagaimana mereka melihat kasus ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Golden Yus. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja ya Pak, silakan Pak Ondo.
Iya, KSPN untuk Puncak Waringin, Batu Cermin atau Waterfront City ada 3 itu sudah diresmikan, tetapi belum dioperasikan. Harusnya transparan nih PUPR, karena penggunaan dana hampir 1 T, tapi idle. Ini bisa kita anggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum tentang hal pengeluaran keuangan negara. Memang saya setuju, idealnya memang daerah yang kelola aset nasional yang ada di daerahnya. Tapi tentu mungkin PUPR berpikir bahwa daerah belum bisa melakukannya karena SDD-nya kurang, sumber daya dananya atau sumber daya manusianya. Bila hal seperti itu pemikiran mereka, maka saya menyarankan dia diikut-sertakan saja dulu daerah itu untuk ikut mengelolanya sambil mereka belajar. Agar KSPN tersebut tidak menjadi idle atau tidak menjadi sia-sia saja dibangunnya. Mungkin mereka khawatir bila diserahkan pengelolaannya ke daerah yang belum siap, maka bisa-bisa KSPN menjadi kawasan yang tidak strategis lagi. Bisa-bisa biaya perawatannya pun tak mampu dikelola. Saran saya, daerah atau pusat adalah Indonesia. Biarlah diserahkan kerja ke daerah, dibantu, diawasi oleh pusat. Dan jangan ada pemikiran diserahkan ke swasta, karena ini aset daerah tersebut untuk bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD-nya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Clara di Tangerang Selatan, Banten. Ibu Clara, selamat pagi. Pagi Bung Leo dan pagi Bung Godes ya. Selamat pagi, silakan Bu. Cerita begini ya. Saya sebagai rakyat bawah lah saya ya. Ini kan akan depan anak cucu kita bahwa ekonomi sedang menggeliat sekarang singkatnya. Kenapa sampai ke pending-pending itu tempat pariwisata Indonesia itu kalau kita lihat hanya bukan di Manggarai Barat saja atau di mana, seluruh pulaunya ada pemandangan yang indah. Saya pernah di Momere, tahun jebot lah itu waktu masih muda itu pemandangannya luar biasa. Jadi di sini ceritanya begini. Jadi ada apa? Something bukan menuduh. Semoga presiden kita yang saya idola sama dia banget. Nah, beserta stafnya Kementerian PUPR mendengarkan jeritan hati rakyat bawah yang mana kalau itu semua diselesaikan dengan baik, tidak ada kucing-kucingan, tidak ada udang di balik batu besar. Saya tidak menuduh, tetapi kita perlu tahu bagaimana kok sudah cerahkan Pemda, terus kan antara ya betul seperti Pak Ando tadi bilang bahwa tidak usah diserahkan ke perusahaan swasta, itu banyak masalah nanti. Nah, supaya ini cepat sedikit lagi Bung Leo bahwa saya sebagai rakyat, anak cucu kita juga masa depan mereka bisa menyerap pekerjaan. Di situ pengangguran banyak sekali. Saya tahu, saya tinggal di Momere lama toh. Nah, sudah begitu aja singkat. Sebagai rakyat bawah, saya ingin Pak Jokowi mendengar, Menteri PUPR mendengar supaya apa? Rakyat bawah setelah pandemi banyak yang kolaps dalam keuangan. Tidaklah menggeliat begini. Baik. Terima kasih Ibu Clara di Tangerang Selatan, Banten untuk pendapat Anda. Di belakang Ibu Clara ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Golden. Selamat pagi, silakan Pak, singkat padat. Warga NKRI tercinta, kami sangat mendukung apa yang menjadi tema tajuk dari Metro TV pada pagi hari ini. Bahwa percayakan kepada daerah untuk aset nasional ini. Dalam artian bahwa daerah tentunya pasti bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pelaksanaan pembangunan aset daerah. Khusus untuk Kalimantan Utara, ada kurang lebih 4 PLBN, pos lintas batas negara. Itu kami mohon tetap wajib untuk dibangun dengan serius oleh pemerintah pusat. Dan kita akan menjaga kawal itu, karena itu betul-betul ada di perbatasan NKRI tercinta dengan Malaysia. Kemudian ada KIPI, proyek Pelabuhan Internasional, itu juga harus dibangun dengan betul-betul. Dan PLTA Kecamatan Pesok, jangan hanya menjadi retorika, tetapi mohon itu dilaksanakan, karena itu untuk keuntungan bagi segenap lapisan warga masyarakat, bukan saja hanya Kalimantan Utara, tapi semua warga masyarakat, baik di Kalimantan. Baik. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus Luat ada Pak As'ad Sukri di Cilegon, Banten. Pak As'ad, selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi Pak Asad. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, Bagaimana Pak soal pagi. percayakan daerah mengelola aset nasional ini? Silakan Pak Asad. Ya, saya mengapresiasi ya proyek IKN pemerintah pusat dalam hal ini yang ada di Labuan Bajo. Ini sangat bagus hasilnya. Cuman persoalannya setelah dibangun sampai sekarang kan belum ada penyerahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Ini seakan-akan pemerintah pusat ini masih belum percaya kepada pemerintah daerah untuk mengelola aset-aset nasional yang sudah ini. Padahal kan sudah dibuat ya istilahnya MOU-nya, kerjasamanya. Kalau kaitan dengan masalah pengelolaan itu kan bisa saja jadinya pemerintah pusat kalau ingin menentukan standar-standar apa yang harus dilakukan oleh daerah itu kan bisa dibicarakan lah dengan daerah kira-kira apa nih untuk supaya aset yang sudah dibangun ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kesan hanya sekedar pintar ngebangun, tetapi nanti aset-aset daerah yang sudah terbangun itu jadi mubadir gitu. Apalagi tadi katanya ada sudah yang kena rayap dan sebagainya. Ini kan sayang begitu. Proyek yang sudah bagus kemudian memakan uang yang sudah banyak gitu. Dan selanjutnya untuk meramaikan ya aset-aset daerah yang sudah terbangun itu seperti halnya contoh di Mandalika kemarin. Walaupun aset itu belum jadi, tapi kalau sudah dibuat event-event nasional maupun yang internasional, insya Allah itu akan ramai. Jadi ada strategi ya. Iya, ada strategi. Memancing keramaian. Baik, terima kasih Pak Asad Sukri di Cilegon, Banten untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa menyarankan untuk kalau memang belum benar-benar siap ya sudah diikut sertakan dulu pemerintah daerahnya. Tapi kembali lagi Bang, pertanyaannya sebetulnya apa yang membuat kemudian pemerintah pusat benar-benar belum menyerahkan permanen proyek-proyek ini? Ya mungkin yang perlu kita pahami bersama itu uang yang dipakai untuk membangun proyek-proyek di Labuan Bajo itu hampir 1 triliun. Ya. 3 proyek ini? Ya. Oke. Uang itu dari mana? Uang itu dari rakyat juga, termasuk dari rakyat di Manggarai Barat yang dipungut pajaknya oleh negara. Iya. Itu artinya pemerintah pusat jangan merasa bahwa dia pemilik proyek. Ikuti aturan yang ada, itu yang pertama. Yang kedua soal SDM. Emangnya orang daerah itu lebih bodoh dari orang pusat? Atau dengan kata lain, orang-orang yang di pusat pun adalah orang-orang daerah pada dasarnya. Yang tidak ada itu adalah trust. Padahal esensi desentralisasi itu adalah trust. Kenapa ada desentralisasi sejak 2001? Nah, ini pertanyaan mendasarnya. Atau mengapa amanat reformasi itu harus dilakukan desentralisasi atau otonomi daerah? Itu tidak lain adalah bentuk kepercayaan pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom. Nah, tugas pemerintah pusat terkait dengan proyek-proyek pusat di daerah adalah melakukan pendampingan. Mestinya sejak proyek itu selesai langsung diserahkan kepada daerah, pusat harus mendampingi terus sehingga pembangunan proyek itu sesuai dengan tujuannya. Kasihan nanti kalau proyek ini menjadi monumen kegagalan di dalam mengelola aset-aset pusat yang ada di daerah. Itu yang tidak boleh terjadi. Bang, pertanyaannya tapi kembali lagi Bang, apakah memang sayangnya kita belum bisa mengkontak ya langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi apakah memang benar-benar hanya masalah kepercayaan Bang? Atau memang jangan-jangan ada di sisi pemerintah Manggarai Barat ada hal-hal mungkin administratif yang belum terpenuhi sehingga kemudian itu belum bisa diserah terimakan Bang? Ya, Media Indonesia kemarin, edisi kemarin itu mewawancarai dengan PUPR. Dan di sana dijelaskan bahwa memang akan menunggu aturan baru, Perpres. Tetapi harus kita katakan Perpres sekalipun dia tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. Aturan lebih tinggi dari Perpres itu adalah peraturan pemerintah. Tadi saya sebutkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Itu tegas sekali kok di pasal 30 itu. Bagaimana pengelolaan
oleh pusat di atas tanah daerah yang harus didasarkan perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama itulah hukum tertingginya di antara para pihak yang sudah bersepakat gitu. Oke, kita mau coba lihat apa yang nanti bisa kita usulkan supaya bisa membantu sebagai solusi masalah ini. Tapi kita harus jeda lagi, Bang Gaudens, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tentunya kita harus mengedepankan prasangka tak bersalah untuk semua pihak. Dan saya percaya pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk kasus 3 proyek pariwisata di Manggarai Barat ini sebetulnya sama-sama punya niat yang baik. Tapi kan tidak ketemu juga. Apa yang bisa kita usulkan, Bang, sebagai solusi masalah ini? Tentu pertama-tama kedua belah pihak itu karena berada dalam satu himpunan, itu artinya mereka harus duduk bersama-sama membahas ini dan mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua, yang paling penting karena ini negara hukum, kalau ada perselisihan selesaikan di ranah hukum. Karena di dalam perjanjian kerjasama itu tegas sekali di bagian akhir itu dituliskan seluruh perselisihan itu akan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Yang ketiga yang bisa kita tawarkan, sudah saatnya pemerintah pusat lebih rendah hati dan harus mulai mempercayai. Nah, kata percaya ini berkali-kali saya tekankan, karena inilah pokok persoalan Republik ini, dalam perjalanan Republik ini. Kenapa munculnya separatisme itu? Muncul karena tidak ada kepercayaan pusat kepada daerah. Padahal pusat itu sudah mengeruk kekayaan alam daerah, tetapi tidak dikembalikan kepada daerah. Nah, di dalam berbagai literatur selalu disebutkan tentang perlunya kepercayaan pusat kepada daerah dalam bentuk antara lain itu lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah itu dibangun atau dasar pijaknya itu adalah kepercayaan. Nah, saya yakin pemerintah pusat itu percaya sehingga membangun di daerah-daerah pariwisata premium, antara lain di Labuan Bajo. Tetapi persoalan sekarang ini kan hanya soal penyerahan. Nah, kita menyarankan jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama banyak sekali tafsiran yang muncul. Sementara pemanfaatan proyek yang sudah jadi itu berlarut-larut. Ambil salah satu contoh itu Batu Cermin. Batu Cermin itu tidak terlalu jauh dari bandara. Itu daerah yang sangat bagus untuk hiking gitu. Indah maksudnya ya? Indah sekali. Udah hampir 3 tahun tidak ada dibuka sejak proyek itu dibangun gitu. Jadi sudah ada semak belukar lagi sekarang di situ? Jangan-jangan bukan cuma semak belukar. Sudah tumbuh hutan lagi? Sudah tumbuh hutan lagi. Atau jangan-jangan cerminnya sudah terbelah. Bang, tapi pertanyaannya begini Bang, kalau memang masalahnya kepercayaan, jangan-jangan memang ada beberapa daerah, saya tidak tahu ya Manggarai Barat termasuk apa tidak, yang memang sudah diberikan proyek, sudah dibangunkan oleh pemerintah pusat, tapi ternyata tidak bisa mengelola dengan baik dan akhirnya malah aset itu jadi rusak dan jadi merugikan. Mungkin itu yang kemudian menjadi dasar pemerintah pusat akhirnya berhati-hati sekali dalam tanda petik memberikan proyek ini kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ya, banyak kasus bagaimana pusat membangun di daerah tetapi terbengkalai itu antara lain proyek-proyek olahraga. Itu ketika setiap kali PON di daerah itu kan selalu dibangun ya. Betul. Kemudian terbengkalai karena tidak ada biaya untuk merawatnya. Baik. Tetapi untuk kasus Labuan Bajo karena itu persoalan pariwisata. Pariwisata itu setiap hari datang ke sana. Tetapi jangan lupa pemerintah pusat juga jangan lupa Labuan Bajo sudah maju sebelum pemerintah pusat masuk. Orang sudah mengenal Labuan Bajo jauh sebelum pemerintah pusat masuk di Labuan Bajo. Oke. Kita berharap semoga dua belah pihak, kalau kita bilang dua belah pihak ya, pemerintah pusat dan Manggarai Barat, sama-sama bisa berbicara ya Bang, karena kita bangsa dulu oleh satu meja gitu ya. Itulah, kalau perlu kita hadir juga untuk sama-sama ngopi bareng, boleh diajak begitu ya Bang ya. Baik, kita harap masalah ini bisa segera selesai. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, 5 menjadi proyek super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Manado, Likupang, Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Sudah saatnya
untuk mengelola dengan memberdayakan ekonomi masyarakat setempat agar proyek yang dibiayai uang rakyat ini kembali lagi kepada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Metro TV